Kalau mau belajar bongkar pasang mesin, lu datang aja sebenarnya ke bengkel, minta ajarin gitu, selesai sebenarnya. Jadi kalau lu cuma buat nyari ilmu yang sesuai dengan jurusan lo, udah mendingan lu urungin niat lu untuk kuliah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Gue Donar, jadi gue bakal bantu sharing untuk masuk kampus lewat jalur tertulis berdasarkan pengalaman gue waktu itu pas masuk UI lewat jalur SBMPTN, kalau sekarang UTBK. Nih buat teman-teman semua ya, tolong banget nih jangan di skip nih video, biar lo dapat gambaran secara lengkap dari video ini dan dari pemikiran gue. Setelah itu lo kalau mau komen, lo mau diskusi di kolom komentar boleh deh. Oke, kesempatan kali ini gue bakal share tentang kenapa sih harus kuliah. Gue buat konten ini tuh supaya teman-teman tambah semangat dan lu supaya tahu alasannya kenapa lu belajar ujian masuk nanti dan untuk kuliah. Karena kalau gue pribadi, kalau gue menjalani sesuatu nggak ada tujuan, yang nggak ada alasan, yang kayak hampa aja gitu, mungkin lu ngerasain hal yang sama. Yang pertama nih, lu jangan kuliah kalau lu cuma buat nyari ilmu sesuai dengan jurusan lo. Karena menurut gue gini, sekarang tuh ilmu banyak banget, lo bisa dapat dari mana aja, dari internet, dari lingkungan sekitar. Kayak kalau mau belajar bongkar pasang mesin, lo datang aja sebenarnya ke bengkel, minta ajarin gitu, selesai sebenarnya. Jadi kalau lo cuma buat nyari ilmu yang sesuai dengan jurusan lo, udah mendingan lo urungin niat lo untuk kuliah. Enggak deh, sebenarnya gini, yang gue maksud adalah lo jangan kuliah kalau cuma sekedar nyari ilmu di jurusan lo. Misal gue kuliah di jurusan teknik, ya udah gue cuma belajar teknik, please jangan kayak gitu. Karena kampus itu segitu banyak ilmu dan wawasannya. Lo bisa belajar mau jadi orang baik, lo mau jadi orang bener banget, lo mau jadi orang bangsat banget bisa. Tapi kita harus ngedefine secara jelas nih ilmu apa aja yang mau kita cari selama di kampus, dan itu ilmu yang selain dari jurusan kita, dan itu tuh harus inline gitu loh sama tujuan pasca kampus lo. Nanti gue bahas di poin selanjutnya. Satu lagi, gue di kampus itu yang paling penting selain belajar, gue dapat mindset, cara berpikir dan cara analisis. Wah, dengan mindset itu tuh benar-benar bermanfaat buat gue. Kayak dapat masalah, gue bisa nyelesain itu dengan mindset yang gue dapat dari kampus. Nah, yang kedua, lu jangan kuliah kalau lu nggak tahu lu abis lulus mau jadi apa, lu mau punya portofolio apa. Udah. Untuk yang sekarang lagi kuliah dan lu masih bingung, coba deh sekarang lu mulai ngedefine, lu abis lulus mau jadi apa. Buat yang mau kuliah, mungkin ya bahasan gue kejauhan, tapi menurut gue ini tuh penting banget. Karena banyak teman-teman gue yang udah kuliah tapi ngerasa salah jurusan. Ya udah, ada yang go on tapi pas masuk kelas nggak ngerti apa-apa. Ada yang belajar lagi untuk ujian SBMPTN selanjutnya, kan sayang. Terus ada yang abis lulus bingung mau ngapain, karena pas dia nggak tadi belajar nggak dapat apa-apa, dia nggak masuk kotak. Nah, gue bakal cerita nih sedikit deh. Nah, mungkin nanti di next video akan gue ceritain lebih lanjut. Ada 3 lain kehidupan yang bisa lo ambil. Itu disingkat gue ABG. Gue nyingkatnya ABG. 1, lo pasca kampus bisa ngambil sebagai akademisi, itu jadi kayak dosen. 2, lo bisa ngambil sebagai bisnis atau profesional. Jadi lo bisa masuk ke perusahaan atau lo bangun bisnis. Itu bangun kompetensi bisnis. Yang 3, government, lo masuk pemerintahan. Nah, kalau bisa ketika lo udah ngedefine itu, lo bangun portofolio yang itu sesuai dengan kehidupan yang pasca kampus yang minimal 3 itu. Kalau ada yang nanya, pas portofolio itu apa sih? Jadi portofolio itu kayak dokumentasi pengalaman hidup lo, pencapaian hidup lo, prestasi lo, kompetensi lo selama ini, yang itu bisa dibangun lewat kampus. Nanti gue bakal share juga di next video. Nah, yang ketiga, kenapa harus kuliah? Karena kita bisa mendapatkan status dan privilege. Walaupun hari ini dunia lebih ngeliat portofolio dan kompetensi kita, tapi
Jadi ketika lo kuliah dapat itu tuh bakal dapat status yang lebih baik dan dapat privilege yang lebih bagus. Jadi privilege itu kayak keistimewaan atau hak keistimewaan khusus. Nih, kenapa sih? Contohnya nih, kayak ketika lo ngelamar di perusahaan A, nah kebetulan bosnya satu alma mater, dan di yang ikut ujian itu juga oke lah, alma maternya dari kampus negeri tapi yang enggak di bawah, ibaratnya kampusnya di bawah lu dikit gitu. Nah, ketika lu punya kompetensi yang sama, ya lu punya kesempatan yang lebih besar diterima ketimbang yang beda alma maternya, ketimbang yang agak di bawah sedikit. Kenapa? Karena tadi sebenarnya kampus yang kampus negeri yang bagus juga akan memberikan dan menawarkan mindset mahasiswanya yang lebih baik. Tapi nih ya, ingat nih buat teman-teman, kita jangan bergantung sama privilege dan status. Jadi itu tuh cuma kayak oke lah untuk awalan doang, tapi kita juga harus ningkatin kompetensi kita dan juga portofolio kita biar ya lu tuh diterima karena kompetensi lu. Tapi emang privilege itu penting untuk di awal doang. Setelah itu ketika lu udah dapat privilege itu oke lah, saatnya kita berkembang dan kita saatnya ngebangun kompetensi dan portofolio kita. Yang keempat, kenapa harus kuliah? Biar kita dapat jaringan. Ini sebenarnya tuh kayak bonus dari poin 1 sampai 3. Ketika lo udah ngejalanin poin 1 sampai 3, lo bakal ngerasain dapat manfaat jaringan ini. Dan menurut gua jaringan ini bisa ada dua hal. Lo bisa dapat itu secara natural ketika lo bangun kompetensi itu, portofolio itu lo akan dapat, atau lo juga nyari jaringan yang itu tuh sesuai dengan dan inline dengan kehidupan pasca kampus lo. Portofolio yang lo bangun, misal gue mau jadi dosen, ya udah gue nyari jaringan yang sesama dosen, asdos sama di kampus. Misal gue mau jadi pebisnis, ya udah gue selama di kampus gue nyari jaringan portofolio yang itu sesuai sama bisnis, dan bisnis apa yang mau gue jalanin. Kalau profesi apa yang mau gue jalanin. Kalau government, ya udah kesimpulannya untuk di awal lo nanya juga sama teman-teman lo yang PNS, gimana sih cara masuknya. Dan bicara terkait jaringan juga ya, gue mau sedikit share kayak di grup fakultas gue, di grup jurusan gue tuh kayak teman-teman gue atau senior gue yang udah masuk kerja, dan misalnya perusahaan itu lagi open recruitment, itu bakal nge-share ke grup-grup di jurusan kita yang intinya kayak dibutuhkan karya lulusan teknik dengan spek tertentu, dan ketika kita memenuhi itu kita bisa lebih mudah karena kita kayak di bawah gitu sama teman kita. Nah itu makanya kenapa gue bilang jaringan itu penting. Nah yang gak lupa adalah ketika lu udah bangun jaringan, jangan lupa untuk maintenance itu jaringan. Jangan lupa lu jaga itu jaringan. Ya maksudnya adalah lu jangan abis kita udah kenal sama orang udah gitu, tapi jangan lupa tetap say hello, lu tetap tanyain kabar. Dan sama kampus lu juga jangan buat image lu yang buruk sehingga orang ketika mau berjejaring sama lu kayak ini orang kampret nih dulu nih, suka ngebully gua, suka ngata-ngatain gua. Oke, ya kalau mau ngecengin, mau ngeledekin boleh, tapi jangan berlebihan. Karena sebenarnya, dan juga lu jangan pernah ngeremehin junior atau senior lu. Kalau senior susah ya ngeremehin ya. Ya kalau lu jangan ngeremehin teman-teman lu seangkatan untuk ngeremehin junior lu. Karena gak ada yang tahu suatu hari nanti akan jadi apa. Makanya jangan, itu tuh penting banget untuk dijaga. Oke, poin kelima, lu jangan kuliah kalau lu berpikir kehidupan nyata itu sama dengan kehidupan kuliah. No, enggak. Kehidupan pasca kampus itu lebih dahsyat, kehidupan dunia nyata itu lebih gokil. Jadi ketika lu kuliah, kalau bisa lu tuh sambil nyari pengalaman yang itu sesuai dengan kehidupan nyata, yang nantinya lu bisa ngehubungin nih dengan yang lu dapat di kuliah. Misal lu dapat masalah A, ya udah gimana sih cara nyelesainnya dengan
teori dan yang ideal di kampus gimana. Itu jadi ketika lu lulus lu benar-benar dapat mindset yang benar cara nyelesainnya. Oke, itu aja alasan kenapa harus kuliah versi gua. Kalau lu punya alasan lain kenapa harus kuliah, silahkan komen di bawah, atau punya yang mau didiskusikan silahkan. Untuk yang belum berkesempatan untuk kuliah, tenang, 1000 jalan menuju kesuksesan. Saling doain ya, kita sama-sama, semoga sukses. Nanti nih, mungkin di sini ada yang nanya, "Bang, ngapain sih kuliah? Kuliah itu kan mahal. Kuliah di kampus negeri, apalagi di UI. Kuliah di UI itu mahal." Tenang, nanti gue bakal bahas kenapa kuliah itu murah. Pantengin aja terus channel ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.